Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang mengenal model discovery learning. Model discovery learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang sering guru gunakan di kelas. Pengertian dari model discovery learning menurut Rose Effendi ini adalah model discovery learning merupakan model yang mengelola pembelajaran yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri dan belum diketahui oleh dirinya secara aktif. Berikutnya, di sini ada pengertian dari Hosnan. Nah, jadi Hosnan ini menganggap discovery learning adalah model pengembangan kemampuan belajar aktif pada siswa agar bisa investigasi dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Berikutnya, di sini juga ada pengertian discovery learning dari Kurniasi dan kawan-kawannya. Menurut mereka, discovery learning adalah aktivitas pembelajaran di mana materi disampaikan secara langsung kepada siswa. Selanjutnya, siswa dianjurkan untuk mengelola materi tersebut secara mandiri, di mana mereka harus bisa menemukan konsep berdasarkan data atau informasi dengan cara penelitian. Nah, jadi untuk pengertian dari Kurniasi ini bahwa discovery learning ini menuntut siswa untuk lebih aktif untuk menemukan sebuah konsep melalui sebuah penelitian. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa discovery learning ini merupakan adalah pembelajaran di mana siswa diarahkan untuk mencari konsep dari materi yang dipelajari melalui penelitian secara mandiri. Langkah-langkah. Langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama itu ada stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, di sini untuk poin yang penting untuk stimulasinya di sini adalah siswa dihadapkan pada sesuatu yang memunculkan kebingungannya. Berikutnya di sini tidak memberitahu agar muncul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, jadi ketika siswa bingung, guru tidak boleh langsung mengetahui siswa. Karena di sini kan discovery learning itu siswa yang dituntut untuk menemukan konsep dari suatu materi. Nah, berikutnya di sini guru dapat melakukan proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku bagi siswa, hingga memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat. Stimulasi atau bagian pemberian rangsangan ini supaya siswa kita terangsang, usahakan nih guru memberikan sebuah clue atau biasanya nih guru menampilkan gambar atau video atau sebuah pertanyaan terkait materi yang akan dibahas pada saat itu. Nah, nanti video atau gambar yang kita sajikan ya tentu nanti akan merangsang rasa ingin tahu siswa. Nah, jadi setelah merangsang ingin tahu siswa, otomatis nanti siswa atau guru mengarahkan siswa untuk mencari jawabannya mulai dari paket, internet dan beberapa referensi yang relevan tentunya. Jadi istilahnya di sini adalah guru sebagai fasilitator untuk memberikan atau menyiapkan media-media untuk merangsang siswa untuk proses belajar mengajar terkait materi pada saat itu. Oke, berikutnya step yang kedua atau langkah yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Di bagian ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi atau memeriksa sebanyak mungkin masalah yang sesuai dengan bahan pelajaran yang akan dipelajari. Nah, juga salah satu dari masalah dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atau pernyataan masalah. Nah, jadi mengidentifikasi masalah terkait materi atau terkait stimulasi yang diberikan oleh guru, disinilah siswa menemukan hipotesis. Oke, hipotesisnya baru kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu pengumpulan data. Nah, biasanya kan kalau kita rasa penasarannya, pasti kita nih mau cari jawabannya, kira-kira apa sih jawaban dari hipotesis. Nah, di bagian sinilah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berarti nih siswa menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesisnya tersebut. Nah, baru di sini juga kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek wawancara, dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Nah, di sini catatannya adalah menyesuaikan dengan materi dan situasi kita pada saat itu. Kira-kira kita bahas materi A, cocoknya nanti siswa mencari jawaban terkait hipotesisnya itu menggunakan media apa dan lain-lainnya. Jadi pengolahan data. Nah, di sini menurut Shah ini pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui kegiatan-kegiatan
yang sesuai dengan cara ilmiah, mulai dari wawancara, observasi, ataupun melalui menyebarkan angket. Nah, jadi wawancara, kemudian observasi ini kan terkait dia dengan langkah ilmiah. Makanya di sini dikatakan di bagian discovery learning itu ada penelitian yang bisa dilakukan oleh siswa. Dan tentunya discovery learning ini harus menyesuaikan diri sesuai dia dengan langkah-langkah ilmiah yang sudah dipelajari siswa. Oke, setelah mengumpulkan data, apa sih yang dilakukan? Nah, step berikutnya adalah tentu membuktikan. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, setelah nanti pengolahan data atau pembuktiannya, baru nanti di sini sebenarnya penguatan atau apa. Nah, jadi di pembuktian ini juga bisa menggunakan penelitian yang seperti yang tadi, atau juga bisa melakukan diskusi atau bisa juga melakukan presentasi. Nah, biasanya kalau kita presentasi itu kan nanti ada tanya jawab, kemudian ada penguatan dari guru. Ini bisa digunakan sebagai bahan pembuktian dari hasil hipotesis, kemudian pengumpulan data, pengolahan data di bagian di pembuktian ini. Kesimpulan bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dibuat atau dipermasalahkan. Nah, jadi di kesimpulan ini barulah siswa bisa menentukan apakah hipotesisnya benar atau tidak, atau materi yang dibahas terkait hal-hal apa yang dipelajari itu benar nggak atau tidak, nyata atau tidak. Nah, di bagian kesimpulan ini jadi rasa penasaran siswa sudah terjawab. Nah, inilah sintak atau langkah-langkah dari discovery learning. Oke, sekarang kita lanjut dari kelebihan dan kekurangan untuk model pembelajaran discovery learning. Nah, sekarang kita mulai dari kelebihan. Nah, dari kelebihannya ini yang pertama adalah mendukung partisipasi aktif pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, tentu setiap model pembelajaran pasti ada kelebihannya, dan di sini salah satu kelebihannya adalah siswa menjadi aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, berikutnya adalah menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Nah, karena di sini kan ada kita lakukan penelitian atau mencari jawaban atau referensi-referensinya, ini kan lebih seru nih. Nah, jadi siswa terasa tertantang, kemudian atau rasa ingin tahunya akan semakin tinggi. Nah, berikutnya di sini adalah memungkinkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajaran. Nah, jadi di sini biasanya setelah kita memberikan pengalaman siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, tentu ini akan berkesan ke siswa dan mereka akan jadi paham ketika gurunya melakukan hal ini atau memberikan arahan semacam ini, kemudian nanti dia akan teringat dan nantinya ke jenjang yang lebih tinggi mereka akan lebih sigap atau lebih cepat melakukan hal-hal semacam ini. Nah, ini ya. Berikutnya adalah membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Nah, tentu ya ketika kita melakukan praktikum atau kita mencari jawaban atau kegiatan-kegiatan yang seru, tentu secara pribadi ini akan berkesan, kemudian tentunya menjadi pengalaman yang indah atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, jadi ini ya beberapa kelebihan dari model pembelajaran discovery learning. Nah, tentunya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, setiap model nih pasti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya di sini adalah kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Nah, jadi gini ya, ketika guru nih untuk mencari pengolahan data itu kira-kira nih butuh nggak dia LKPD, butuh nggak dia semacam kerangka-kerangka kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, ini supaya siswa tidak bingung, tentunya guru harus menyiapkan hal-hal semacam ini. Karena biasanya kan kalau kita adakan penelitian atau pencarian data itu kan biasanya nih harus ada langkah-langkah kerja yang guru siapkan, dan itu benar-benar disiapkan supaya siswa tahu apa yang dilakukan step by step-nya. Jadi mereka tidak bingung karena apapun bentuk penelitiannya pasti ada yang namanya langkah kerja. Oke, next kekurangannya. Nah, kekurangannya terbentuknya miskonsepsi. Nah, jadi ini perlu ada penguatan dari guru, perlunya juga kolaborasi siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Jadi ini ada juga komunikasi yang baik, kira-kira hal-hal apa yang membingungkan, karena biasanya ada beberapa siswa yang memang daya pemahamannya masih lemah, dan ini perlu kita dukung juga, ya.
Oke, berikutnya di sini kekurangannya adalah pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini bahwa mereka membutuhkan remedi dan pemberian dukungan belajar secara mandiri. Nah, jadi ini juga walaupun seru, tapi memang ada beberapa hal yang perlu guru perhatikan. Jadi makanya persiapan untuk menggunakan model pembelajaran discovery learning ini memang harus benar-benar siap dari guru itu sendiri supaya memang tidak ada terjadi miskonsepsi, kemudian juga tidak adanya terjadi ada yang ngerti dan tidak. Nah, jadi ini semuanya harus lengkap guru persiapkan. Sekian dulu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.